Terima kasih banyak Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya minta maaf karena pertanyaan ini saya mewakili salah satu dari majelis taklim. Nabi Syakinat Maidah bisik saya bahwa tolong ditanyakan karena mungkin ya bahasanya itu mungkin malu sedikit. Jadi pertanyaannya begini pun, apakah ada amalan khusus atau wirid khusus atau zikir khusus agar supaya suami kita tidak cari perempuan lain setelah itu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala habibil mustafa ahlut tuqa wal wafa. Yang terhormat Bapak Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Balanipa beserta seluruh keluarga besar KUH Balanipa, ada koordinator penyuluh Ibu Hayatun Nupus sekaligus inisiator dan penggerak acara pada pagi hari ini, teman-teman penyuluh fungsional lengkap ini, ada Ibu Nahda dengan Ibu Nursyam, teman-teman penyuluh non PNS juga paket lengkap semua hadir. Yang saya hormati, saya muliakan teman-teman JFU atau pejabat pelaksana pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Balanipa, semua juga paket lengkap. Ibu-ibu, orang tuaku semuanya, Tumaweng Yanasana, gabungan 3 majelis taklim ya, kalau tidak salah. Majelis Taklim Khairan Arisi, kemudian At-Taqwa, kemudian satunya lagi Ar-Rahim. Bapak Ibu, saudara-saudaraku sekalian, hari ini sebagaimana kegiatan aktif Kantor Urusan Agama Kecamatan Balanipa setiap hari Selasa, ini agak sedikit spesial pagi ini karena menghadirkan ibu-ibu 3 gabungan majelis taklim ini dalam bentuk pengajian rutin di Kantor Urusan Agama Kecamatan Balanipa ini. Ini tentu berkah bagi Kantor Urusan Agama Kecamatan Balanipa, bapak-bapak, ibu-ibu bisa hadir semuanya, sekaligus berkah untuk kita semua, dan mudah-mudahan kegiatan ini bisa istiqomah Selasa, dan seterusnya. Teristimewa yang saya hormati dan saya cintai narasumber kita. Beliau ini baru pertama dilihat Budi? Pertama. Beliau ini adalah santri senior di Pondok Pesantren Parape, Campalagian. Beliau aktif mengajar bukan hanya di pendidikan dinia formal, tetapi beliau juga hari ini adalah dosen di Ma'had Ali. Jadi di Parape itu sudah ada perguruan tingginya, dan salah satu dosennya adalah beliau yang akan menjadi narasumber kita pada pagi hari ini. Untuk efisiensi waktu, sebelum kita mulai ya ibu-ibu, kita ingin mendengarkan sama-sama suara-suara merdu dan indah, suara lembut dari lantunan zikir yang insya Allah kita akan sama-sama suarakan dan dipandu oleh ibu penyuluh kita, Ibu Nursyam. Kepada Ibu Nursyam, Ustazah Nursyam, dengan hormat disilakan.
Baiklah ibu-ibu, mari kita bersama-sama melantunkan sholawat asyik. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ashini zalimin bizzalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ashghini zalimin bizzalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad ashghini zalimin bizzalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Baik Bapak Ibu sekalian, lantunan zikir kita tadi sebagai mukaddimah, semoga dengannya membuat kita semua putuh dan berberkah acara ini. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya kita akan mendengarkan sama-sama petua arahan dari Bapak Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Balanipah. Kepada beliau dengan hormat disilakan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati dan saya muliakan terkhusus kepada Ustazah Hawaya Jawas yang telah hadir di tengah kita dalam memenuhi undangan penyuluh agama wilayah Kecamatan Balanipah. Yang saya hormati Majelis Taklim Khairan Arisi, Majelis Taklim Ar-Rahim, Majelis Taklim At-Taqwa. Terima kasih atas pemenuhan undangan yang telah disampaikan oleh penyuluh kami untuk menghadiri acara pengajian setiap hari Selasa di aula yang sederhana ini. Mudah-mudahan ibu-ibu majelis taklim selalu diberi rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang saya hormati para penyuluh agama wilayah Kecamatan Balanipah di bawah naungan Kantor Urusan Agama Kecamatan Balanipah, para staf, para ibu-ibu Dharma Wanita yang saya hormati dan saya banggakan. Syukur alhamdulillah saya panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Saya sangat berbahagia karena acara pengajian pada hari ini disambut baik
oleh 3 majelis taklim. Juga saya berterima kasih kepada Ustadz Subhan yang telah bersedia menjemput pemateri pada hari ini, karena satu-satunya yang tahu rumahnya Ustazah adalah Ustadz Subhan. Karena kemarin kita saling menunjuk siapa akan menjemput Ustazah. Banyak yang naikkan tangan tapi tidak ada yang lihat rumahnya. Untung ada Ustaz bilang, saya biar kamarnya dan dapurnya saya lihat. Jadi saya ucapkan terima kasih banyak atas upayanya sehingga bisa menghadirkan Ustazah di tempat ini. Jadi tak usah saya berpanjang lebar menyampaikan arahan-arahan. Yang penting saya mohon maaf kepada ibu-ibu karena aula kita ini masih belum memadai untuk komunitas beberapa majelis taklim, tapi demi kebaikan kita paksakan. Jadi dalam bahasa Mandar mau tahu si epe mau apiangan bandi daripada tahu si longga-longgari tapi si kele-kele. Jadi mudah-mudahan ini semua ada hikmahnya dan kami minta kepada seluruh ibu-ibu majelis taklim untuk mendoakan kami. Ya mudah-mudahan ke depan ini bisa kita tingkatkan keberadaan kita dan partisipasi kita untuk selalu mengikuti pengajian-pengajian, karena ini sangat bermanfaat bukan hanya pada diri individu saja tapi bahkan bermanfaat kepada lingkungan. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas kondisi yang ada kepada ibu-ibu. Kami harapkan ke depan ini bisa kita tingkatkan. Terlebih-lebih saya ucapkan terima kasih kepada seluruh penyuluh agama dan staf yang kompak pengajian bandi. Tidak ada lagi kata masalah. Saya lihat kekompakan beliau dalam persiapan ini, tidak saling ngomel, tidak saling. Yang penting tujuan kita tercapai bahwa pengajian pada hari Selasa ini bisa terlaksana. Saya ucapkan sekali lagi terima kasih banyak atas partisipasinya. Demikian saya akhiri dengan mengucapkan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kawa. Dulu KUA itu selalu hanya diidentikan KUA, ya, kantor urusan asmara, ya, karena orang persepsinya kalau datang di KUA itu likatapak nih, ya. Tetapi paradigma itu saya kira kantor urusan agama Kecamatan Balanipa ini melalui teman-teman penyuluh, dorongan kuat dari kepala KUA-nya ingin menghadirkan paradigma baru bahwa KUA itu bukan hanya urusan asmara, karena kan bisa juga disingkat kantor urusan A itu apa saja. Ya, dan salah satu apa saja itu adalah kehadiran bapak-bapak, ibu-ibu 3 majelis taklim ini di tempat ini untuk kita bersama-sama menimba ilmu. Dan seperti yang beliau sampaikan tadi, dote tahu si EP tapi manyamang banyak itu si EP Bu manyamang banyak. Daripada si longga-longgaran tapi si kelek-kelek. Nah, ini bagus ini. Ini narasumber kita Bu hanya bisa mendengar tapi tidak bisa bicara Mandar, ya. Jadi bisa dijual ini narasumber sebetulnya kalau di Mandar,
karena beliau asalnya bukan di Mandar, tapi beliau lahir di negeri Anta Berantah sana, di Kepulauan Selayar. Cuman selepas menyelesaikan SD-nya, beliau datang ke Mandar untuk belajar di Parape sampai menyelesaikan program sarjana pasca sarjananya atau S2-nya. Jadi sebetulnya beliau hadir di sini bukan hanya mencari ilmu, tetapi saya juga nak cari, ya. Jadi takdirnya sejak lahir saya nak cari. Akhirnya hari ini hadir di majelis ini. Baik ibu-ibu sekalian, masuk Midi. Selanjutnya mikrofon ini akan saya serahkan ke beliau. Kita bagi dua ya, paparan materi, terus fase kedua sebentar kita akan diskusi dan tanya jawab. Sampai jam berapa ini Bu? Sekarang sudah 9:30. Sampai jam 2 siang di? Oh, ya. Kepada beliau dengan hormat disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan yuwafi ni'mah wa yukafi mazidah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala maulana Muhammad wa ala alihi nuril mudhibi lin nisyani binurihi fi kulli lamhati wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Yang terhormat Bapak Kepala Kantor Urusan Agama beserta keluarga besar KUA Balanipa, yang kami hormati segenap atau seluruh ibu-ibu majelis taklim yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, karena hari ini sudah diberi hidayah, sudah diberi taufik untuk melangkahkan kaki dan keinginannya kembali bermajelis di satu tempat yang insyaallah sangat mubarakah ini. Sebelum saya menyampaikan sebuah ilmu, saya mohon maaf jika suara saya sedikit berbeda karena sudah 3 hari dikasih nikmat oleh Allah. Influenza sudah 3 hari dan 2 hari kemarin sebenarnya parah-parahnya, dan alhamdulillah hari ini sudah bisa keluar suaranya sedikit. Dan insya Allah beberapa jam atau beberapa menit ke depan kita sama-sama mengkaji satu pembahasan di kitab Riyadhus Shalihin yang berkaitan dengan keutamaan zikir beserta anjurannya. Saya langsung saja bacakan kitabnya. Bismillahirrahmanirrahim. Babu fadli dzikri wal hathi alaihi. Jadi di bab ini kita akan sama-sama kembali merenungi hal-hal yang berkaitan dengan keutamaan zikir dan anjuran untuk senantiasa berzikir. Qala Allah Ta'ala wala dzikrullahi akbar. Jadi di awal kitab ini sebenarnya yang dipaparkan ada beberapa ayat terkait dengan keutamaan berzikir. Yang pertama di surah Al-Ankabut ayat 45, kemudian yang kedua di surah Al-Baqarah ayat 153. Fadhkuruni azkurkum, kata Allah. Ingatlah saya
maka saya juga akan mengingat kalian. Kemudian selanjutnya qala ta'ala wadhkur rabbaka fi nafsika tadarruan wa khifatan wa dunal jahri minal qawli bil guduwi wal asali wa la takum minal ghafilin. Satu ayat di surah Al-A'raf ayat 205. Ini adalah sebuah anjuran bagaimana kita sebagai hamba Allah dianjurkan untuk senantiasa mengingat kepada Allah. Mengingat Allah yang dimaksud di sini fi nafsika itu pada diri kita, jiwa kita, tadarruan wa khifatan, dengan penuh kerendahan, kemudian hadir rasa takut, wadunal jahri minal qawli bil guduwi wal asali. Ini nanti tafsirannya bermacam-macam nanti di belakang insyaallah. Cuman saya membacakan ayatnya agar sedikit ada gambaran bahwa memang dalam persoalan mengingat Allah itu tidak mesti kita mengingatnya dalam satu versi atau satu formulasi, tapi mengingat Allah itu banyak macamnya. Bukan hanya orang yang ke masjid itulah dianggap orang yang mengingat Allah. Kita berangkat kerja dari rumah ke kantor juga sebenarnya bahagian dari ada satu jalan di situ kita bisa mengingat Allah. Berhadapan dengan berbagai macam kerjaan, itu juga berpotensi ada jalan kita zikrullah. Kemudian selanjutnya lagi dalam surah Al-Jumu'ah, wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Jadi qala ta'ala, Allah berfirman, wadhkurullaha, ingatlah Allah, katsiran, sebanyak mungkin, la'allakum tuflihun, agar kalian masuk dari kategori orang-orang yang orang-orang yang beruntung. Jadi sebenarnya konsep hidup ini ibu-ibu, bapak-bapak, mohon maaf, itu sederhana sekali. Jika kita mau masuk atau tergolong orang-orang yang beruntung atau ingin terhindar dari orang-orang yang rugi dalam segala hal, yaitu senantiasa mengingat Allah. Selanjutnya saya masuk ke syarah ya. Al-Adhkar itu kan di atas di Kitabul Adhkar dikasih di judul itu Kitabul Al-Adhkar. Al-Adhkar itu kalau kita mau teliti dari sisi lafadznya, dia adalah bentuk jamak ya, jam'u dzikrin dari lafadz dzikrin. Apa yang dimaksud dengan adzikru di sini? Wal muradu bidzalika dzikrullahi azza wa jalla. Jadi mengingat Allah ya, mengingat Allah, zikrullah. Itu kalau kita menyerap bahasa Arabnya ke dalam bentuk bahasa Indonesia, biasanya kita akan bilang zikrullah. Zikrullah itu otomatis yang ada di pikiran kita itu ya berzikir, subhanallah, walhamdulillah, la ilaha illallah misalkan. Padahal sebenarnya zikrullah itu di kitab ini dijelaskan itu terbagi tiga. Ada tiga bentuk zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi waliyu'lam anna dzikrullahi ta'ala yakunu bil qalbi wa yakunu bil lisani wa yakunu bil jawarih. Jadi di kitab ini pengarangnya menjelaskan bahwa mengingat Allah itu ada tiga macam, ada tiga jenis atau tiga jalan kita bisa mengingat Allah. Ada dengan jalur bil qalbi, dengan hati. Kemudian yang kedua bil lisan, dengan lisan, dan yang ketiga bil jawarih, itu dengan anggota tubuh. Jadi tiga jenis zikrullah ini insyaallah akan kita kaji sama-sama. Yang pertama amal qalbu, adapun
mengingat Allah dengan hati, bahwa at-tafakkur, yaitu berpikir. Apa yang harus kita pikirkan? Banyak hal. Kenapa Allah membuat atau bisa menakdirkan kita berkumpul di sini, itu dipikirkan juga, itu masuk bahagian dari zikrullah. Karena pada hakikatnya tidak ada satupun yang terjadi di dunia ini di luar dari apa yang sudah Allah takdirkan kepada kita. Jadi yang pertama di sini disebutkan zikrullah bil qalbi ini adalah at-tafakkur. Wa zikrullahi ta'ala bil qalbi ayyatafakkarul insanu fi asma'illahi ta'ala wa sifatihi wa ahkamihi wa af'alihi wa ayatihi. Jadi lebih luasnya lagi dijelaskan, tafakkur atau zikir kepada Allah bil qalbi itu, seseorang itu memikirkan asma'illah, ya, nama-nama Allah. Dan saya yakin ibu-ibu semua pasti tahu ya yang mana saja nama-nama Allah itu. Dipikirkan Allah itu Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Quddus. Kandungan apa yang terkandung di dalam makna Ar-Rahman. Jadi kita sebenarnya kalau bisa memahami Allah itu Maha Pengasih, Allah itu Maha Penyayang, kondisi apapun yang ditakdirkan kepada kita itu tidak akan sampai menimbulkan depresi yang luar biasa, kegalauan yang luar biasa dan lain-lain sebagainya. Karena kita yakin Allah itu orang yang sudah menciptakan kita ke muka bumi ini punya sifat Ar-Rahman, Ar-Rahim. Belum lagi yang lain, kalau kita berbicara persoalan rezeki, Allah itu Ar-Razzaq, Al-Malik, Al-Quddus. Kenapa kita harus gelisah dengan apa yang sudah Allah takdirkan kepada kita? Jadi memikirkan hal-hal yang seperti itu bagian dari zikrullah. Dan kita sudah tahu tadi di atas, Allah sudah menjanjikan melalui firman-firman-Nya bahwa orang yang senantiasa zikrullah, insya Allah dia akan diberikan kebahagiaan, masuk dalam kategori orang-orang yang beruntung. Ya, bahkan tadi di surah Al-Ahzab itu wadzakirinallaha katsiran wadzakirati a'addallahu lahum maghfiratan wa ajran 'aziman. Allah sudah menyiapkan, Allah sudah menjanjikan hambanya yang berzikir kepadanya itu maghfirah, ampunan. Jadi kalau kita merasa banyak kesalahan lalu kita menginginkan ampunan Allah, ya kembali zikrullah. Zikrullah ini seperti apa? Itu tadi ada 3 jenisnya. Jadi kita baru masuk di pemaparan yang pertama. Zikrullah yang pertama itu at-tafakkur. Nah, dan masuk kategori tafakkur itu memikirkan asmaullah, nama-nama Allah. Yang kedua masuk kategori zikrullah bil qalb itu adalah memikirkan sifat-sifat Allah. Jadi sifat-sifat Allah, dan saya hakul yakin ibu-ibu juga sudah tahu semua yang mana saja yang dikategorikan yang sifat-sifat Allah, ya, diantaranya wujud, qidam, baqo, mukhalafatul hawadisi. Kan itu kita semua pikir-pikirkan dalam kondisi luang, misalkan duduk-duduk, tidak ada aktivitas rumah tangga. Oleh kita, apalagi ibu-ibu yang sudah canggih di saat yang sekarang, ibu-ibu sudah menguasai teknologi, di HP kan banyak kita bisa, cuman itu dia kita harus pintar-pintar mencari yang mana lin-lin atau gambaran-gambaran yang disajikan kepada kita yang memang sesuai dengan akidahnya kita, ya. Jadi termasuk juga zikrullah itu yang kedua tadi, atau masuk kategori yang pertama, dan lingkupnya itu berpikir tentang memikirkan asmaullah, memikirkan sifat-sifat Allah, kemudian wahkamihi, memikirkan hukum-hukumnya, hukum-hukum yang sudah ditetapkan di dalam syariat, ada halal, ada haram, mubah, makruh. Itu kalau kita pelajari sedikit demi sedikit, dalam artian kan memikirkan dalam artian termasuk di setiap kita bermajelis
ada penyampaian ilmu, itu kan termasuk tafakur juga saat itu. Jadi orang yang seperti itu tadi kita tidak boleh ragukan bahwa Allah telah menjanjikan kita maghfirah, ya ampunan, insya Allah dijanjikan, apalagi selain ampunan tadi ajran azima, pahala yang sangat besar, insya Allah. Jadi makanya ibu-ibu ketika ada panggilan dari kantor untuk bermajelis, segera lapangkan dadanya, kuatkan tenaganya untuk bertemu di tempat di mana ada kajian-kajian majelis, seperti itu. Kemudian selanjutnya yang masuk kategori tafakkur atau zikrullah bil qalbi itu memikirkan af'alihi, ya, perbuatan-perbuatannya. Perbuatan-perbuatan apa yang dimaksud di sini? Ya, kejadian takdir apa yang kita lihat itu sebenarnya pada hakikatnya semua dibawa kendali Allah. Kita ini tidak ada daya dan tidak ada upaya. Sandarkan segala hal yang terjadi, yang kita saksikan di sekitar kita itu kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah af'alnya. Kemudian selanjutnya yang masuk kategori zikrullah bil qalbi itu wa ayatihi, memikirkan ayat-ayatnya. Ayat-ayat Allah. Ayat-ayat Allah itu kan ada dua ayat, ada ayat qauliyah, ada ayat kauniyah. Jadi yang qauliyah itu ya sebagaimana yang kita sering dengarkan, ada ayat-ayat Allah, ini haram, ini boleh, ini tidak. Kalau ayat kauniyah itu ya apa yang tergambar di muka bumi ini, apa yang terjadi, itu semuanya sebenarnya berpotensi menggiring kita mendapatkan ampunan Allah ketika kita bisa memanfaatkan itu dengan baik. Kita jalan melihat ada ayam, ada hewan, itu berpotensi juga ketika kita bisa memikirkan, kita arahkan pikiran kita ke situ, itu berpotensi kita mendapatkan ampunan dari Allah, karena selama apa yang kita pikirkan itu kita sandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita lihat ayam, oh ya kok bisa ya, atau cicak kok bisa ya dia juga dapat rezeki dengan segala keterbatasan dan lain sebagainya. Jadi itu kategori zikrullah bil qalbi. Wa amma kemudian selanjutnya wa amma dzikru bil lisan. Kalau zikir, kategori zikir lisan itu fadhahirun, itulah zikir-zikir yang secara zahir sering kita dengarkan dan bahkan mungkin sering kita lantungkan. Ya, jadi termasuk tadi di pembukaan saat kita salawat itu masuk bahagian dari zikrul lisan. Kemudian selanjutnya wa yashmilu kulla qaulin yuqarribu ila Allah azza wa jalla. Jadi segala sesuatu yang atau ucapan ya yang membuat atau menggiring kita, mendekatkan kita kepada Allah, itu masuk kategori zikrullah bil lisan. Jadi apa yang kita nampakkan di mulut kita, di lisan kita, dan itu mampu mendekatkan kita kepada Allah, mendekatkan orang yang mendengarkan kepada Allah, itu masuk kategori zikrul lisan. Di sini dikasih contoh minat tahlili, ya, seperti bertahlil, tahlil, wat tasbihi dan tasbih, wat takbiri dan takbir, wa qiraatil Quran dan qiraatil Quran, wal amri bil ma'rufi, termasuk juga zikrul lisan itu memerintahkan atau menganjurkan kepada yang ma'ruf, wan nahyi 'anil munkar, kemudian melarang, mencegah dari perbuatan yang mungkar, wa qiraatis sunnati, dan membaca sunnah-sunnah atau hadis-hadis, wa qiraatil ilmi, dan membaca ilmu dalam artian belajar hal-hal yang berkaitan dengan ilmu. Jadi zikrul lisan itu luas sekali cakupannya, ya. Jadi selain tahlil, tasbih, takbir, membaca Al-Quran, seseorang ketika memberikan ilmu kepada orang lain, baik itu al-amru bil ma'ruf atau an-nahyi 'anil munkar, itu masuk kategori zikrul lisan. Kesimpulannya sebenarnya kullu qaulin yuqarribu ilallah. Jadi segala perkataan, segala ucapan yang dengan ucapan itu mampu mendekatkan kepada Allah,
maka itu masuk kategori zikrul lisan. Jadi 2 jenis zikir tadi sudah, dan yang terakhir yang ketiga adalah zikrullah bil af'al. Jadi zikir atau mengingat Allah melalui perbuatan. Yang mana masuk kategori ini? Fahuwa zikrullahi bil jawarihi. Jadi mengingat Allah, memikirkan Allah itu dengan anggota tubuh. Kita sudah dikasih oleh Allah nikmat yang begitu luar biasa, dikasih postur tubuh yang sempurna, yang sehat, alhamdulillah. Maka senantiasa pun kita gunakan semua itu untuk mengingat kebesaran Allah. Jadi zikrullah bil jawarih di sini fahuwa kullu fi'lin yuqarribu ilallah. Jadi segala perbuatan yang mendekatkan kita kepada Allah. Kal qiyami fis sholati, seperti salat, kemudian ada apa lagi, war ruku'i, ruku, was sujudi, wal qu'udi, sujud, duduk, wa ghairi dzalikah, dan selain dari itu. Intinya semua perbuatan anggota tubuh yang orientasinya mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itu masuk kategori zikrul af'al. Jadi 3 jenis zikir ini sudah begitu banyak ayat-ayat yang Allah sampaikan dalam Al-Quran, janji atau hal-hal yang dipersiapkan kepada hambanya yang senantiasa mengingat Allah atau yang senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Masih dilanjut ya, mungkin untuk apa ya, terkait dengan anjuran atau fadilah-fadilah zikrullah ini, bahasannya masih banyak, masih panjang lebar. Untuk kajian-kajian dengan waktu mungkin kita dibatasi oleh waktu, jadi untuk lebih luasnya lagi saya kembalikan ke moderator, nanti dia kembali memandu pertemuan kita ini. Baik, mohon maaf kurang dan lebihnya, mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar ibu-ibu? Oh, oke. Narasumber kita tadi ini mencoba memberikan, jadi tidak ada kong kali kong, saya ini materinya ya. Saya yang sampai saya dibilang enggak, ini bukan pesanan, saya bilang apa yang Anda anggap penting, nah itu yang disampaikan. Dan ternyata beliau mencoba menggiring kita ibu-ibu ya, ibu, bahwa persepsi kita tentang zikir itu selama ini hanya lisan. Persepsi kita tentang zikir itu hanya lisan dengan segala keutamaannya. Jadi ternyata zikir itu bukan hanya di lisan, tapi ada bil qalb dengan hati, ada bil jawarih dengan anggota tubuh kita. Nah, pemahaman zikir yang komprehensif seperti ini tentu memberikan ruang bagi kita untuk menjadikan segala aktivitas kita, mulai dari bangun tidur sampai tidur kembali, mulai dari ujung kaki sampai ujung rambut, kalau itu diniatkan zikir, maka pasti menjadi zikir. Biar kita pegang HP ini ya, Ustaz tadi, biar pegang HP, zikir juga ini kalau diniatkan zikir. Begitu. Nah, oleh sebab itu fase kedua ini mari kita pertajam ibu ya, mari kita pertajam. Yang mau minta zikir supaya yang penting jangan minta bagaimana caranya langsung kaya besok ya, bahaya itu. Bisa ji kalau pakai tuyul, zikir supaya anaknya soleha, zikir supaya ya, itu mungkin saya berikan kesempatan kepada ibu-ibu. Ya, silakan diangkat tangannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima
terima kasih saya ucapkan kepada Ibu penyuluh dengan semua staf di sini yang telah berkenan mengundang kami di acaranya ini. Dan terima kasih pula saya ucapkan kepada Ibu pemateri dan moderator atas kehadirannya. Alhamdulillah pada pagi hari ini kami sangat beruntung dapat hadir di tempat ini dalam mendapatkan suatu ilmu yang sangat luar biasa. Adapun yang saya pertanyakan di sini Bu ya, ini masalah zikir. Terima kasih banyak Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya minta maaf karena pertanyaan ini saya mewakili salah satu dari majelis taklim Nabi Syakinat Ma'idah. Bisik saya bahwa tolong ditanyakan karena mungkin ya bahasanya itu mungkin malu sedikit. Jadi pertanyaannya begini pun, apakah ada amalan khusus atau wirid khusus atau zikir khusus agar supaya suami kita tidak cari perempuan lain setelah itu?